Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 15 3B05 dengan saya sendiri Saripudin dan dengan teman saya Ahmad Maulana ingin menyampaikan praktikum jaringan komputer dengan judul Routing System dan Routing Dinamis OS PIP. Next. Pengertian routing statik atau static routing, pengertian routing dynamic routing, pengertian OSPI open socket path. Next. Routing statis atau static routing adalah sebuah router yang memiliki tabel. Routing statik yang disetting secara manual oleh administrator jaringan. Routing statik pengaturan routing paling sederhana yang dapat dilakukan pada jaringan komputer. Next. Routing dinamis atau dinamis routing adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mengandalkan lalu lintas jaringan dan juga saling berhubungan antara router lainnya. Next. OSP Open Short Path merupakan sebuah routing protokol berjenis IGRIP, Integrated Gateway Routing Protocol, yang hanya dapat berjalan dalam jaringan internet suatu organisasi atau perusahaan. Next. Langkah-langkah routing statik dan routing dinamis akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Ahmad Maulana. Baik, terima kasih kepada Pak Syarifudin. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk melakukan routing statik dengan Mikrotik Router OS menggunakan VirtualBox. Sebelum melakukan routing statik, ada beberapa aplikasi yang harus digunakan. Yang pertama, VirtualBox. Yang kedua, Inbox. Yang ketiga, Mikrotik Router OS. Yang keempat, Windows 7 sebagai klien. Oke. Selanjutnya, sebelum melakukan routing, kita siapkan dulu topologi jaringannya. Untuk desain topologi jaringannya seperti ini. Ya, topologi jaringannya. Oke, kita lanjut aja. Kita klik VirtualBox. Oke. Ini saya sudah siapkan router 1, router 2, klien 1 dan klien 2. Untuk router 1, di sini ada 3 adapter di bagian network. Adapter yang pertama adalah host only adapter, VirtualBox only Ethernet adapter yang terhubung langsung ke internet. Untuk adapter yang kedua yaitu internal network dengan nama LAN 1 dan nanti terhubungnya ke klien 1. Untuk adapter yang ketiga dengan internal network dengan nama LAN 2 nanti terhubungnya ke router 2. Lanjut ke router 2, di sini ada 2 adapter. Adapter yang pertama adalah internal network dengan nama LAN 2 dan nanti terhubungnya ke router 1. Untuk adapter yang kedua dengan internal network LAN 3 nanti terhubungnya ke klien 2. Kita klik ke klien 1. Di klien 1 ada 1 adapter dengan nama internal network LAN 1 yang nanti langsung terhubung ke router 1. Untuk ke klien 2 ada 1 adapter dengan nama internal network LAN 3 yang langsung terhubung ke router 2. Kita langsung saja. Ini saya masuk ke klien 1. Kita klik VirtualBox. Klik IP address. Klik connect.
Apabila sudah berubah tampilan winbox-nya, maka kita klik System, klik Identity. Di sini kita berikan identitinya dengan router 1. Apabila sudah kita ketik, maka kita klik Apply, lalu OK. Kemudian selanjutnya kita klik IP address, kita klik IP, klik addresses. Ini kita hapus saja. Kemudian kita klik Add, kita tambahkan IP sesuai yang ada di topologi ini. Kita setting di klien satunya, kita masukkan IP 192.168.10.1/24, interface-nya Ether 2. Klik Apply, klik OK. Kita tambahkan lagi IP-nya 10.10.10.1/24, interface-nya Ether 3. Klik Apply, klik OK. Dan selanjutnya kita masuk ke klien 2, klik Winbox, klik address, connect. Nah, dan seperti kayak tadi, kita masuk ke sistem, klik identity, kita berikan nama identitinya router 2. Apabila sudah kita ketik, kita klik apply, klik OK. Kemudian kita klik IP addresses, kita tambahkan IP sesuai yang ada di topologi ini. Klik IP 192.168.20/20/24. Interface Ether 2, klik apply, klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi 10.10.10/24 Ether 1. Klik apply, OK. Kemudian kita konfigurasi router keduanya agar router 1 dan router 2 bisa saling terhubung. Kita lanjut lagi, kita setting ke router 1. Untuk memberikan akses router 1 ke router 2, kita klik IP, klik routers, kita klik tambah, kita masukkan destinasi addresses sesuai yang ada di topologi ini. Itu 92.168.20/0/24. 10.10.10.2. Klik apply, lalu OK. Selanjutnya kita setting ke klien 2, klik IP, klik routers, kita klik tambah, kita masukkan destinasi address-nya sesuai yang ada di topologinya. Masukkan address-nya 192.168.10.1/1. Klik apply, klik OK. Ini dua router sudah terkonfigurasi, maka kita konfigurasi IP address-nya di Windows kliennya. Caranya, tekan Windows R. Apabila ada tampilan seperti ini, kita ketik perintah ncpa.cpe. Apabila sudah, kita klik OK. Klik Local Area Connection, klik kanan, klik Properties, double klik Internet Protocol version 4. Kita klik Use the following IP address,
Kita masukkan IP sesuai yang ada di topologi yang ini. Masukkan 192.168.10.100. 192.168.10.1. 192.168.10.1. Klik OK, klik OK. Selanjutnya kita setting IP-nya di client 2. Caranya sama seperti tadi, tekan tombol Windows tambah R, kita ketik perintah ncpa titik cpl. Kita klik OK, klik local area connection, klik kanan, properties, double klik internet protocol version 4. Kita klik use the following IP address, kita masukkan IP address sesuai yang ada di topologi client 2. 92.168.20.200. 92.168.20.200. 92.168.20.200. Klik OK, klik OK. Kita balik lagi ke klien 1. Kita uji koneksinya apakah sudah terhubung atau belum. Untuk uji koneksinya kita menggunakan command prompt. Caranya tekan Windows R, ketik perintah cmd, lalu klik OK. Setelah tampilan cmd muncul, kita ketik perintah ping, lalu ketik IP address client 2. Kita berada di client 1, kita ketik client 2 yang ada di sini. Ketik, lalu tekan enter. Nah, sudah bisa terhubung ya. Kita coba lagi di client 2, apakah sudah bisa terhubung ke client 1. Nah, caranya sama seperti tadi, klik tekan tombol Windows tambah R, masukkan perintah cmd, lalu tekan OK, masukkan perintah ping, kita masukkan IP address client 1. Nah, sudah bisa terhubung kan? Oke, caranya agak mudah. Sekian untuk bagaimana cara routing statik. Saya akhiri. Terima kasih. Oke, baik. Saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk melakukan routing dinamis dengan router OS menggunakan VirtualBox. Untuk melakukan routing dinamis, ada beberapa aplikasi yang harus disiapkan. Yang pertama adalah VirtualBox. Yang kedua, Inbox. Dan yang ketiga, Mikrotik Router OS versi 6. Di sini saya menggunakan versi 6. Dan selanjutnya, siapkan topologi jaringan untuk melakukan routing dinamis. Ini ada beberapa contoh topologi seperti ini, contoh topologi jaringannya. Oke, langsung aja kita buka aplikasi VirtualBox. Di sini saya sudah menyiapkan Mikrotik Router OS versi 6. Ini sudah saya jalankan keduanya. Dan selanjutnya, bila sudah menjalankan Mikrotik Router OS-nya, kita ke aplikasi Inbox. Kita konfigurasi masing-masing IP address-nya. Kita klik MAC address, klik connect. Ini
router 1. Selanjutnya kita klik mikrotik router 2. Oke. Oke. Kemudian kita klik sistem, klik identity. Di sini kita akan kasih nama, contohnya mikrotik router 1. Apabila sudah diketik namanya, klik apply, lalu OK. Kemudian klik IP, klik address, kita hapus saja, kita tambahkan IP sesuai yang ada di topologi jaringan ini. IP-nya 192.168.100.1/24. Interface Ether 1, klik apply, OK. Kemudian kita tambahkan lagi IP address-nya 10.10.10.1/24. Interface-nya kita kasih interface yang kedua. Klik apply, lalu OK. Kemudian kita ke mikrotik 2. Selanjutnya kita klik system, klik identity. Kita kasih nama mikrotik 2. Apabila sudah kita kasih nama, klik apply, lalu OK. Kemudian klik IP addresses, kita hapus saja. Kita tambahkan IP address sesuai topologi yang ada di sini. Kita ketik 192.168.200.2/24. Interface Ether 1, klik apply, lalu OK. Kita tambahkan lagi 10.10.10.2/24. Interface, kita pilih interface yang kedua. Klik apply, klik OK. Kemudian kita balik lagi ke mikrotik router 1. Kita memeriksa apakah sudah terhubung atau belum. Kita memeriksanya dengan klik new terminal. Ketik perintah ping, masukkan IP address router 2. Nah, di sini ada keterangan no root. Oke. Nah, langsung bagaimana cara melakukan routing statik menggunakan protokol OSPF. Yang pertama kita klik routing, klik OSPF, kemudian klik interface, klik tambah. Nah, interface-nya kita pilih Ether 1. Klik apply, lalu OK. Kemudian kita masuk ke network. Kita tambahkan IP address-nya 192.168.100.0/24. Klik apply, lalu OK. Kita tambahkan lagi IP address-nya 10.10.10.0/24. Klik apply, lalu OK. Kemudian kita pindah lagi ke mikrotik router 2. Caranya sama seperti mikrotik router 1. Yang pertama, klik routing, klik OSPF, klik interface, klik tambah. Kita klik interface, pilih Ether 1, kemudian klik apply, klik OK. Kita klik network, kita klik tambah, masukkan IP address. Klik apply, klik OK. Kemudian kita masukkan lagi IP address-nya 10.10.10.5/24. Kita klik apply, lalu OK. Nah, sekarang kita tes di mikrotik router 1 apakah sudah terhubung atau belum.
Nah, sudah terhubung ya. Ini adalah IP mikrotik router 2, status di mikrotik router 1. Sekarang kita pindah ke mikrotik router 2, kita terminal, masukkan perintah ping, masukkan IP address router 1. Nah, sudah terhubung ya. Ini adalah langkah-langkah routing dinamis menggunakan mikrotik router OS versi 6. Oke. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Syarifudin. Terima kasih. Terima kasih Mas Ahmad Maulana. Kesimpulan, mikrotik router OS adalah sebuah mesin induk yang dirancang secara khusus untuk keperluan networking. Mikrotik ini begitu menarik saat ini karena dengan fiturnya yang begitu lengkap serta kemudahan dalam penggunaannya dan juga harganya relatif lebih murah. Jika kita sudah memahami konsep jaringan dengan baik, maka akan begitu mudah menerapkan di mikrotik dengan tool GUI-nya Meetbox sehingga kita tidak perlu menghafal command untuk melakukan setting atau pengaturannya. Next. Terima kasih atas kesempatan malam ini. Kurang lebihnya kami dari kelas 15 3B05 mengucapkan terima kasih.